Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk kelas 8 SMP Negeri 2 Ayah, bertemu kembali dengan kami, guru IPS. Mari kita belajar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menggunakan daring. Silahkan anak-anak untuk selalu memperhatikan dan mendengarkan serta memahami video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan pada sesi pembelajaran kali ini. Untuk materi yang pertama adalah interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menelaah perubahan keruangan di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, yaitu meliputi teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Anak-anak, untuk berikutnya kita akan mengenal negara-negara ASEAN. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN melalui peta rupa bumi. Sehingga dengan tujuan ini yang paling penting kalian persiapkan itu, di samping mendengarkan dari paparan ini, jangan lupa kalian menyiapkan peta, terutama untuk peta negara ASEAN. Bagaimana anak-anak? Punya peta di rumah? Ya, nanti kalau belum punya silahkan cari. Untuk di luar pembelajaran ini kalian bisa berkreasi untuk melakukan pembelajaran mandiri. Kita mulai dengan sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN itu kepanjangannya dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Berawal dari keprihatinan negara-negara tersebut, terutama dari Thailand, ini berprakarsa untuk melakukan konferensi agar bisa dilakukan kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri dari kelima negara tersebut kemudian mengadakan konferensi di Bangkok dan menghasilkan
Deklarasi Bangkok sebagai dasar berdirinya ASEAN. Ini adalah bukti dari Konferensi Bangkok 8 Agustus 1967, di mana di situ terlihat kelima Menteri Luar Negeri negara pemrakarsa sedang melakukan konferensi bersama. Indonesia ketika itu diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, yaitu Bapak Adam Malik. Kemudian dari Thailand, menlunya yaitu yang hadir Tanat Koman. Kemudian menlu Filipina yang hadir ketika itu adalah Narciso Ramos. Dari Malaysia yang hadir Menteri Luar Negerinya adalah Tun Abdul Razak. Nah, berikutnya yang terakhir dari Singapura, ini adalah S. Rajaratnam. Kalian bisa lihat tadi foto-fotonya tokoh-tokoh pendiri ASEAN, ya. Kemudian bisa direkam di dalam memori otak kalian, ya, wajah-wajah mereka yang telah berjasa di dalam pendirian ASEAN. Nah, anak-anak semuanya, untuk pertama kali berdirinya ASEAN pada Konferensi Bangkok 8 Agustus 67 itu baru 5 negara. Mereka yang mendeklarasikan ASEAN, ya, sebagai pemrakarsa, 5 negara tersebut yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini otomatis sebagai anggota yang masuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Untuk berikutnya, mungkin karena dirasa penting untuk kerjasama dan untuk keamanan, pertahanan, kemudian meningkatkan ekonomi, kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk negara-negara yang lain juga mulai masuk anggota sebagai anggota ASEAN. Nah, yang pertama ditambah pada tanggal 7 Januari 1984 itu masuk Brunei Darussalam. Berikutnya Vietnam pada 28 Juli 1995. Menyusul kemudian Laos pada 23 Juli 1997. Kemudian Myanmar masuk pada 23 Juli 1997 bersamaan dengan Laos. Kemudian yang terakhir Kamboja pada 16 Desember 1998. Nah, ini adalah peta negara ASEAN atau kawasan ASEAN. Kalau kita lihat, ini adalah yang terluas
untuk wilayah anggota ASEAN itu adalah Indonesia. Membentang ya dari 6 derajat LU sampai 11 derajat LS, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Kalau diukur Indonesia, panjang Indonesia itu 1/4 lingkaran dunia sendiri. Kemudian negara-negara yang lain itu bisa dilihat ya pada peta tersebut. Ada Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand ya. Kemudian menyusul ada Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, kemudian Brunei Darussalam yang ada di Pulau Kalimantan. Baik, untuk berikutnya kita lihat data tentang wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN memiliki wilayah laut sekitar 5.060.100 km persegi, sedangkan daratannya sekitar 4.817.000 km persegi. Dari data tersebut, kalian bisa membandingkan antara luas lautnya dan daratannya. Kira-kira luas yang mana anak-anak? Betul, luas lautannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa wilayah ASEAN itu adalah sebagian besar itu laut, bisa dikatakan sebagai daerah maritim ya, kawasan maritim. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia sendiri, daratan dan lautnya itu perbandingannya itu adalah 1:3. Jadi 75%-nya itu Indonesia adalah wilayah lautan. Untuk letak geografis ASEAN itu antara 2 samudra dan 2 benua. Samudra mana dan benua mana, anak-anak? Ya, ASEAN terletak antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalau kalian bandingkan dengan letak geografis Indonesia, loh kok sama? Benar, karena memang kawasan ASEAN itu
sebagian besar wilayahnya itu adalah wilayah Indonesia, sehingga letak geografisnya sama. Oh iya, sebelumnya letak geografis itu sebenarnya apa, anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Pak Guru ulangi ya. Dulu mungkin kelas 7 sudah dijelaskan oleh guru IPS sebelumnya. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan pulau-pulau atau wilayah di sekitarnya, atau letak yang sebenarnya. Kalau kalian ditanya rumahmu mana, kamu akan memberikan jawaban misalnya di Jalan Karangbolong Lugending, Desa Pasir. Itu letak geografis namanya. Kemudian ada yang mengatakan RT 2 RW 3 Desa Pasir, itu juga letak geografis. Kemudian ada yang mengatakan saya di pertigaan Jintung, Pak, itu juga letak geografis. Jadi letak geografis adalah letak yang sebenarnya, letak yang dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya, itu namanya letak geografis. Berikutnya letak astronomis ASEAN. Letak astronomis ini didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis lintang dan garis bujur. Kalau melihat letak astronomisnya, mestinya kalian akan melihat anggota yang paling utara, yang paling timur, yang paling selatan, dan yang paling barat. Dengan melihat negara-negara yang paling jauh bagian mata anginnya, itu kalian bisa menentukan letak astronomisnya dengan melihat letak astronomis negara tersebut. Kalau kita lihat, maka letak ASEAN antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maksudnya itu. Nah, untuk letak 28 derajat lintang utara itu diambil dari wilayah negara Myanmar. Myanmar paling utara itu 28 derajat lintang utara, sehingga itu sebagai batas wilayah paling utara, sampai 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan adalah batas wilayah Indonesia paling selatan, karena negara paling selatan itu Indonesia. Kemudian 92 derajat bujur timur itu adalah bagian paling barat dari negara Myanmar juga, karena Myanmar letaknya di pojok utara barat.
atau barat laut sampai 141 derajat bujur timur. 141 derajat bujur timur itu adalah wilayah paling timur dari negara mana? Ya, betul, negara Indonesia. Ya, jadi yang sebagai batas astronomis, letak astronomis itu hanya dua negara, yaitu Myanmar dan Indonesia, karena Myanmar itu paling utara dan paling barat, Indonesia paling selatan dan paling timur. Itu sehingga kalian sudah tidak bingung lagi untuk penentuan letak astronomis ASEAN tersebut. Nah, dari letak geografis ASEAN yang terletak antara dua benua dan dua samudra, ASEAN menduduki letak yang sangat strategis. Mengapa? Karena terletak pada posisi silang lalu lintas dunia, baik darat maupun laut. Yang darat itu adalah persilangan dari benua Asia dan benua Australia. Sedangkan lautnya persilangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berikutnya, dari letak astronomis ASEAN, sebagian besar wilayah ASEAN ini beriklim tropis, kecuali sebagian kecil wilayah Myanmar bagian utara. Mengapa? Ayo, ada yang tahu? Hubungan antara letak astronomis dan iklim, mungkin kalian di kelas 7 sudah pernah dijelaskan bahwa wilayah di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan itu wilayahnya beriklim tropis. Mengapa? Karena di wilayah tersebut itu pernah disoroti matahari secara langsung tegak lurus. Matahari itu melakukan pergeseran letak tiap tahunnya ke arah utara dan selatan. Untuk bergeser ke utara paling jauh 23,5 derajat lintang utara. Bergeser ke selatan paling jauh 23,5 derajat lintang selatan. Sehingga garis lintang 23,5 derajat tersebut disebut garis balik. Garis balik utara, ya garis lintang utara 23,5 derajat. Garis balik selatan
ya garis lintang selatan 23,5 derajat. Demikian penjelasannya, sehingga wilayah ASEAN sebagian besar beriklim tropis. Di luar batas itu hanya negara Myanmar, di mana letaknya itu paling utara sampai 28 derajat lintang utara. Kalau dilihat letak tersebut, maka dari 23,5 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara wilayah Myanmar itu beriklim subtropis. Batas-batas administratif ASEAN yaitu sebelah utara berbatasan dengan daratan Tiongkok dan Laut Cina Timur. Nah, daratan Tiongkok itu mana? Ya, Cina. Kemudian bagian timurnya laut, ya Laut Cina Timur. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan negara Papua Nugini. Batas sebelah selatan yaitu dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Ya. Jadi Samudra Hindia itu sebagai batas air. Daratannya adalah benua Australia. Berikutnya, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Catatan: lihat kembali peta negara-negara ASEAN dan lihat batas-batas wilayah ASEAN tersebut, di mana daratan Asia, Laut Cina Timur, Samudra Pasifik, Papua Nugini, Australia, Samudra Hindia, kemudian Laut Andaman, Teluk Benggala. Silahkan kamu lihat kembali pada peta ASEAN supaya kamu tidak maksudnya itu ada gambaran, tidak verbalistik, ya, tidak punya bayangan, ya, hafal tapi nggak ada bayangan letaknya, sehingga belajar IPS itu sangat penting sambil melihat peta. Berikutnya juga amati negara-negara di kawasan ASEAN yang paling utara, paling barat, paling selatan, dan paling timur untuk menentukan batas dan letak geografis dan letak astronomisnya, sehingga kamu juga paham dan punya bayangan, ya, letak-letak masing-masing negara dibandingkan dengan negara tetangganya, dibandingkan dengan samudra, benua di sekitarnya. Nah,
Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah negara Kamboja. Yang kedua, fragmented. Fragmented yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Itu sebagai negara kepulauan. Kemudian ketiga, elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam, bentuknya memanjang. Yang keempat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks, lebih beragam, tidak beraturan. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk kegiatan kalian, silahkan mengamati kembali peta ASEAN, kemudian silahkan dianalisis bentuk geografisnya tiap negara, lalu kelompokkan termasuk ciri yang mana. Misalnya compact, yang melingkar. Adakah selain Kamboja dari 10 anggota ASEAN? Fragmented, di samping Indonesia, apakah ada yang bentuknya terpisah-pisah kepulauan? Elongated, yang memanjang, apa ada selain Vietnam? Protruded, apa ada yang bentuknya kompleks, tidak beraturan selain Myanmar? Silahkan untuk diamati kembali, lalu silahkan dikelompokkan, sehingga kalian akan memperoleh suatu gambaran masing-masing bentuk geografis negara ASEAN tersebut. Nah, dari peta masing-masing negara anggota ASEAN kemudian didukung menggunakan buku paket, mestinya yang sudah kalian pinjem dari perpustakaan, ya, harus punya buku paket kalian, ya, untuk belajar melengkapi dari paparan Pak Guru ini, karena tidak mungkin semuanya dipaparkan di sini dan dijelaskan di sini. Silahkan kalian dari masing-masing untuk membuka materi, ya, dan juga peta. Syukur kalian punya atlas, ya, untuk mempelajari keadaan geografis dan pemerintahannya. Kemudian silahkan dari 10 negara anggota ASEAN tersebut ditulis masing-masing datanya. Ada 13 yang harus kamu cari. Yang pertama, nama negara, kemudian ibu kota, bentuk pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, luas wilayah, jumlah penduduk, bahasa, agama mayoritas, suku bangsa, mata uang, lagu kebangsaan, dan sumber daya alam. Pak Guru beri contoh, misalnya nama negara Indonesia, ibu kota Jakarta,
Jakarta. Bentuk pemerintahan republik. Kepala negaranya presiden. Kepala negaranya juga presiden. Ya. Kemudian untuk luas wilayahnya dan seterusnya kalian cari di dalam buku. Semuanya 10 negara, silahkan untuk dipelajari ya, sehingga kalian tidak boleh malas, walaupun di rumah kalian tetap belajar. Nah, kalau kita lihat masing-masing anggota negara ASEAN, ini adalah wilayah Indonesia, peta negara Indonesia. Kalian bisa lihat ya bentuknya, ya, luasnya, dan hal-hal lain ya, letak geografis, astronomisnya. Nah, ini Malaysia. Malaysia masih berkaitan, sebagian wilayahnya ada yang satu pulau dengan wilayah Indonesia, yaitu bagian Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Yang lain wilayah Malaysia itu ada di Semenanjung Malaka. Kemudian Filipina, ini termasuk kepulauan juga ya. Letaknya itu di sebelah timur utara atau timur lautnya Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Thailand ya. Kalau dilihat wilayah Thailand ini luas, di daratan masuk dari Semenanjung Malaka sampai ke daratan Indo-Cina ke utara. Kemudian Singapura ya, merupakan satu pulau kecil ya, bersama pulau-pulau lain di sekitarnya ya, yang terletak di ujung mana? Di ujung Malaka, Semenanjung Malaka. Kemudian Brunei Darussalam, ini juga berbatasan darat dengan Malaysia, masih satu pulau dengan Sabah Sarawak, yaitu di Pulau Kalimantan ya. Nah, ini Malaysia. Malaysia masih berkaitan, sebagian wilayahnya ada yang satu pulau dengan wilayah Indonesia, yaitu ini adalah Laos. Kalau dilihat inset dari peta Laos tersebut, itu berada di daratan Semenanjung Indo-Cina. Karena letaknya di tengah, Laos satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut karena letaknya di tengah daratan. Berikutnya Myanmar.
ini adalah yang paling barat dan paling utara, ya. Sebelah utaranya Thailand dan Laos. Sebelah timurnya itu sudah masuk wilayah RRC. Kamboja atau Kambodia. Ini yang berbentuk lingkaran atau semi lingkaran. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian mempelajari tentang wilayah ASEAN, untuk menguji kemampuan belajar kalian, silahkan kerjakan soal di bawah ini, cukup jawabannya saja. Lalu kirim ke nomor WA Pak Guru ya, ke 085 647 705 840. Selamat bekerja untuk mengerjakan, dan jangan lupa untuk di-share ke nomor WA Pak Guru, diberi nama dan kelas ya untuk jawabannya, karena Pak Guru belum hafal dari profil kalian ya. Ada 5 bentuknya pilihan ganda. Yang pertama, letak geografis ASEAN sangat strategis karena berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu A. benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Atlantik. B. benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan Hindia. C. benua Australia dan Asia serta Samudra Pasifik dan Hindia. D. benua Asia dan Amerika serta Samudra Hindia dan Pasifik. Nomor 2, letak astronomis ASEAN antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menyebabkan sebagian besar wilayah ASEAN beriklim A. tropis, B. sedang, C. subtropis, D. dingin. Soal nomor 3, negara anggota ASEAN yang tidak memiliki laut adalah A. Vietnam, B. Laos, C. Kamboja, D. Brunei Darussalam. Kemudian yang keempat, anggota negara ASEAN yang mengembangkan ekonominya dari sektor industri dan perdagangan adalah A. Jepang, B. Thailand, C. Filipina, D. Singapura. Nomor 5, sungai terpanjang di wilayah ASEAN yang melalui 4 negara, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam adalah sungai titik-titik. A. Chao Phraya, B. Mekong, C. Irrawaddy, D. Kapuas. Ya, selamat mengerjakan. Untuk yang nomor 3 tadi ya, Brunei itu opsinya D ya. Ya, silahkan, selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.